Inilah Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sumber dari segala sumber fashion grosir terbesar di Asia Tenggara. Sudah menjadi langganan saat ekonomi sulit maupun ekonomi sedang berjaya, luasnya pasar seakan tak mampu menampung jumlah pembeli, terutama menjelang momen Lebaran. Menahan haus dan lapar saat puasa seakan tak terasa. Orang-orang sibuk berburu baju baru, seperti Heni Safitri, warga asli Medan yang kini menetap di Rawamangun, Jakarta Timur. Bisa jalan aja itu susah, sampai padat susah gitu, susah. Ini aja bisa udah agak lenggang, jalan udah gampang gitu. Kalau sebelumnya sebelum puasa itu emang lebih ramai dibanding ini sekarang kita bisa gampang jalan. Ke Tanah Abang biasanya cari apa aja, terus untuk keperluan apa? Kalau saya sih kebanyakan sih beli baju gamis, mau lebaran, mau kena, karena selama puasa ini mau kena banyak. Tangan dan punggung sibuk mengangkut belanjaan bukan menjadi masalah. Buat Heni yang penting ada selisih harga yang miring. Sekali belanja, ia bisa menghabiskan uang antara 1,5 juta sampai 4 juta rupiah. Udah dapat banyak. Ini kan kalau Tanah Abang rame banget ya, tapi kenapa rela untuk belanja di tempat rame banget kayak gini gitu, kan lebih capek. Tapi kan harganya lebih terjangkau, kan gitu. Harganya lebih miring, harga terjangkau. Walaupun bedanya 20.000, kita kan belinya di sini berapa potong, kan gitu. Kali berapa bisa untuk ongkos. Dari individu seperti Heni lah, pundi-pundi rupiah mulai berputar. Sayangnya momen sibuk belanja ini juga menjadi incaran para copet. Cuman kalau ada ibu-ibu desa-desaan aja gitu kayak agak curiga gitu aja sih. Kadang ada yang buru-buru atau kayak mana, itu sih curiga yang begituan aja sih, itu aja. Tapi selama di sini belum ada dapat hal-hal yang aneh-aneh, nyaman aja. Kalau belanja kan pasti bawa uang, sukanya bawa cash atau gimana? Iya, bawa cash. Bawa cash kan berarti banyak, nominalnya jutaan, nggak takut dicopet gitu? Enggak, saya kan nggak bawa jutaan, saya kan cuma sedikit aja. Kalau saya standar banyak, saya bawa suami itu ada jaket, dalamnya itu ada kantong, di situ mensiasatinya. Jadi sebenarnya udah diantisipasi supaya ini gitu ya? Ya makanya saya nggak mau yang berpakaian wah sama pakai tas atau gimana, itu mensiasatinya. Karena memang ibu sendiri tahu kalau misalnya suka ngasih, misalnya curiga sama orang ini kayaknya gimana, atau mungkin di Tanah Abang suka ada copet atau apa? Kalau sih mengantisipasinya biasanya orang-orang yang begitu tuh orang yang suka yang heboh sendiri dia. Mau ini, mau itu, mau ini, itu. Makanya saya kan udah bilang, saya nggak mau bawa tas, itu dia. Kalau bisa kantong dalam, dan kalau sama suami itu di jaket itu di dalamnya ada itunya. Dan batas beginian saya juga ya. Iya, lebih aman. Nah, terus kalau misalnya di Tanah Abang sendiri, ibu sendiri pernah nggak sih misalnya sampai berantem sama ibu-ibu yang lain karena apa gitu? Saan ya? Enggak pernah, karena udah biasa sih nggak pernah. Ini kan ada fasilitas kayak misalnya duduk di bawah segala macam, udah sering kayak gini juga? Baru ini sih karena emang capek sama teman, kalau sebelumnya sih tuh enggak. Ekonomi Indonesia bisa dikatakan berputar cepat saat Lebaran. Membaiknya perekonomian tidak hanya terlihat dalam angka di Badan Pusat Statistik. Pedagang di Tanah Abang pun merasakan peningkatan penjualan pada saat Ramadan kali ini dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan tidak hanya terjadi pada awal Ramadan, tapi sudah terjadi sejak sebulan sebelum puasa. Bahkan kenaikannya lebih dari 50% ketimbang hari biasa. Kalau di sini sih merata ya, yang buat yang kodian juga lumayan, yang eceran lumayan. Daerah-daerah udah mulai datang kok. Kalau perbandingan omsetnya gimana? Peningkatannya sampai berapa persen dibandingkan bulan-bulan biasa, bukan bulan Ramadan? Itu bisa 50-60% bisa. Tidak hanya dibanjiri warga Jakarta, membludaknya para pembeli dari daerah memperlihatkan perbaikan daya beli. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian di daerah akibat peningkatnya harga komoditas. Bila biasanya omset pedagang Tanah Abang hanya 30 juta per hari, dalam 2 pekan sebelum Lebaran, pedagang Tanah Abang mampu meraup penjualan hingga 100 juta rupiah per hari. Para pedagang bahkan mengakui lonjakan penjualan di bulan puasa kali ini jauh lebih tinggi ketimbang puasa tahun lalu. Seminggu ini, udah 2 minggu sebelum ini. 2 minggu sebelum Lebaran, sebelum puasa, udah rame, nggak biasanya ya kan. Tahun sekarang ini orang-orang daerah, luar kota, lebih cepat datangnya daripada tahun kemarin gitu. Tahun kemarin
pas mau mau hari-hari H aja datang. Kalau tahun sekarang jauh-jauh hari udah datang gitu. Tidak hanya pedagang konvensional yang beruntung, di Tanah Abang para pedagang online pun turut kelimpahan pesanan. Paling sekitar 5 juta, kalau kayak bulan Ramadan ini per hari bisa 80 juta atau 60. Kalau lagi, soalnya yang ngambil juga di sini banyak kan orang toko. Tidak hanya Tanah Abang yang diserbu pembeli, situs e-commerce atau jual beli online tak luput dari incaran. Sampai-sampai transaksinya naik hampir 3 kali lipat. Di samping fashion, peralatan rumah tangga menjadi barang yang paling banyak dicari via Google. Mesin pencarian via internet ini menghitung berdasarkan data historis 3 tahun terakhir, transaksi belanja online selama Ramadan melonjak lebih dari 100%. Pada 2016, penelusuran yang berkaitan dengan fashion melonjak hampir 3 kali lipat, sedangkan alat-alat rumah tangga 2 kali lipat dan promosi telepon seluler 1,8 kali lipat. Banyaknya promosi berhasil menghipnotis konsumen untuk berbelanja. Banyak user ya, konsumen kita yang kalau hari biasa mereka nggak belanja online misalnya, tapi pas Ramadan belanja online. Kenapa? Karena pilihannya banyak, mereka bisa beli di mana aja barangnya. Kalau dulu kan susah kan, kalau orang yang tinggal di daerah, misalnya saya dari Jambi, dulu saya waktu di Jambi waktu internet e-commerce belum booming, susah banget kan, saya harus titip. Blibli.com bahkan sudah jauh-jauh hari menyiapkan strategi untuk menarik konsumen online. Di antara strategi Blibli adalah menyiapkan barang baru yang dirancang dari 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, dari sisi marketing kami udah persiapan dari 2 bulan yang lalu, kita persiapan dari sisi communication-nya, dari sisi promosinya, barang-barangnya dicek supaya tidak OOS, kemudian collection-nya diperbarui. Sementara itu, Belanja.com mencatat tahun lalu trafik transaksi mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat. Meski mengaku tak melulu mengejar pundi rupiah, e-commerce milik anak usaha PT Telkom ini menyiapkan jutaan rupiah untuk beriklan. Saya mungkin dari Belanja.com ya, CEO Belanja.com, saya ingin melihatnya dari sisi Belanja.com bahwa kita melihat peningkatan traffic Belanja.com dari tahun lalu dan dengan tahun ini. Tahun lalu posisi bulan ini dibandingkan tahun lalu itu kita meningkat 500%-an. Lebaran, perputaran ekonomi Indonesia bergerak cepat. Mulai dari gerai retail sampai pasar online, semua disibukkan dengan berkah yang melimpah. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Selanjutnya, Ramadan dan Lebaran menjadi tumpuan perputaran ekonomi Indonesia. Rupiah berputar dari transaksi tunai sampai gesek kartu kredit.